Hai semuanya, Mas Bung Garis One Zone. Di video ini mari kita bahas smartphone yang punya baterai gede 7000 mAh dan punya performa gaming dengan harga terjangkau. Ini dia, Tecno Pova 3 ya. Apakah HP ini tuh layak kalian beli? Dan apakah HP ini tuh punya fitur-fitur menarik lainnya? Dan cocok buat siapa HP ini? Tonton aja video ini sampai beres. Seperti biasa, langsung aja mari kita bumper simple dulu. Let's go! Seperti biasa ya, di video ini kita bakalan bahas beberapa aspek. Yang pertama kita bakalan cek slot SIM cardnya, kemudian kita bakalan tes fingerprintnya, face unlocknya, kita juga bakalan tes NFC-nya, kemudian tes Antutu, sensor box, cek kualitas Netflix-nya, tes speakernya juga, tes kameranya, tes gamingnya, dan terakhir kita bakalan tes baterainya. Oke, sekarang mari kita mulai dari poin yang kuat yang ada di HP ini, yaitu baterainya yang awet dengan kapasitas 7000 mAh. Di kelas harganya nih ya, sepertinya HP ini tuh yang bisa menjadi pilihan terbaik kalau kalian mencari HP dengan daya tahan baterai yang awet. Secara sintetis, pas gua coba, baterainya ini tuh bisa bertahan sampai 14 jam 51 menit, nyaris 15 jam. Kemudian nih di kondisi nyata, pas gua coba untuk aktivitas sosmed, cek email, sesekali main game, sesekali nonton YouTube, kerja di Google Drive, HP ini tuh bisa bertahan sampai 2 harian. Apalagi kalau kita aktifkan fitur Ultra Power Saving Mode, ini bakalan lebih gila lagi awetnya. Tapi ingat ya, penggunaan setiap orang tuh berbeda. Jadi untuk daya tahan baterai, balik lagi ke penggunaan masing-masing. Yang jelas, dengan baterai yang awet begini, kita bisa menggunakan HP jauh lebih lama. Entah untuk nonton, dipakai main game, ataupun aktivitas pekerjaan. Gak cuma baterai yang awet nih, pengisian daya HP ini juga terbilang cepat. Menggunakan kepala charger 33 watt flash charge, HP ini tuh bisa terisi penuh dalam waktu 2 jam 40 menitan saja. Terbilang cepat ya, karena baterainya ini tuh 7000 mAh. Nah, buat kalian yang sering aktivitas di luar ruangan, traveling, ataupun main game, HP ini sudah sangat bisa diandalkan. Selain karena baterainya yang awet, HP ini juga menggunakan chipset Helio G88, RAM 6GB yang bisa kita expand sampai 11GB, atau sebutannya tuh memory fusion, dan storage-nya ini tuh di 128GB. Dan melihat dari skor benchmarknya, untuk di kelas HP ini tuh sudah punya performa yang cukup digunakan untuk bermain game. Selama gua coba nih, semua aktivitas kerjaan gua ya, mulai dari sosmed dan main game, kemudian HP ini juga bisa menjalankannya dengan baik, enak banget, multitaskingnya juga nyaman, pindah-pindah aplikasinya juga lancar, gak ada kendala berlebih yang bikin kita kesel. Gua coba nih main game PUBG, settingannya ini tuh bisa di balance dengan frame rate-nya ini ultra untuk FPS-nya ya, dan buat gua ini udah sangat cukup bikin nyaman. Game berjalan dengan lancar, layarnya juga responsif. Sejauh ini gua coba nyaman-nyaman aja ya dengan game, dengan perpindahan game yang cepet-cepet kayak gini tuh nyaman-nyaman aja. Kemudian ada detail yang menarik nih yang jarang ada di HP lain, tapi ada di HP yang harganya tuh di 2,3 jutaan ini, yaitu Magic Button. Kita bisa atur tombol volume menjadi L1, L2 ketika bermain game. Dengan fungsi ini, bermain game PUBG akan lebih menyenangkan karena kita lebih mudah menembak lawan. Tergantung kalian ya, kalau misalnya kalian terbiasa mungkin enak, kalau nggak terbiasa ya jangan dipakai aja. Nggak cuma Magic Button nih, sepertinya Tecno Pova ini juga ingin menawarkan experience gaming yang lebih dengan ditambahkannya beberapa fitur yang mendukung gaming, mulai dari Panther Engine 2.0 dengan mesin game Hyper Engine 2.0 Lite yang membuat bermain game lancar tanpa lag. Terus ada juga fitur Gravity Cooling untuk mengontrol suhu berlebih ketika digunakan bermain game, yang hasilnya performa stabil walaupun digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian nih, ada juga teknologi Z-Axis Linear Motor yang memberikan getaran 4D yang nyata dan realistis, sehingga memberikan pengalaman main game ke ujung jari lebih interaktif. Untuk sensor yang dimiliki HP ini sudah terbilang lengkap juga. Giroskopnya ada, light sensor ada, yang nggak ada tuh temperatur sensor dan sensor tekanan. Ya wajar itulah ya, nggak ada juga ya. Rata-rata memang HP tuh jarang punya sensor ini. Untuk giroskopnya sendiri ini tuh dari vendornya MTK, walaupun virtual tapi setidaknya sensornya ini tuh sudah cukup bekerja dengan sangat baik. Oke, sekarang mari kita bahas untuk form faktornya. HP ini tuh punya build quality yang bagus, cukup solid dan berasa banget kokohnya. Padahal materialnya ini tuh polikarbonat ya, tapi Tecno berhasil membuat HP ini tuh terasa kuat ketika kita genggam. Hadir dalam 2 varian desain, yang gua ini tuh varian basicnya ya, tapi buat gua yang basicnya aja ini udah bagus banget. Cukup beda dengan desain-desain smartphone yang ada sekarang. Kalau gua lihat desainnya ini tuh cukup tegas ya, ngasih tahu kalau HP ini tuh bisa digunakan untuk bermain game. Satu lagi ada desain Tecno Pova
Technova 3 LED Gaming Edition, di mana varian ini tuh dilengkapi dengan LED di bagian bodi belakangnya. Makin pengen menegaskan kalau HP ini tuh punya fitur ataupun HP gaming dengan harga yang terjangkau. Untuk urusan desain, itu selera masing-masing lah ya. Cuman dari sisi kenyamanan menggunakan HP ini, jujur buat gua menggunakan HP ini tuh dalam durasi lama cukup bikin tangan gua pegel. Bodinya cukup bongsor dan bobotnya juga lumayan berasa. Menurut gua ini adalah sebuah konsekuensi atau sebuah kompromi yang harus kita terima ketika kita pengen banget punya smartphone dengan baterai yang sangat awet. Di bagian kanannya ini tuh ada tombol power dan fingerprint yang mana kecepatan responnya ini tuh sudah bagus banget pas gua coba. Terus ada tombol volume rocker yang cukup clicky jadi enak banget dipencet-pencetnya. Kemudian di bagian atasnya tuh ada lubang speaker. Di sebelah kirinya ini tuh ada slot SIM dedicated yang mana kita bisa gunakan dual SIM dan micro SD secara bersamaan. Sementara di bagian bawahnya ini tuh ada port jack audio, lubang mikrofon, port Type-C dan lubang speaker. Jadi speakernya ini tuh sudah stereo ya dan dilengkapi dengan teknologi DTS audio agar menghasilkan suara yang berkualitas. Bahkan kita juga bisa memilih mode audionya nih ataupun settingan equalizer yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk kualitas speakernya silahkan teman-teman nilai sendiri aja, oke? Nah, sebelum kita bahas layarnya, menariknya HP ini tuh sudah dilengkapi dengan NFC, Near Field Communication. Jujur gue suka banget, salah satu fiturnya selain bisa transfer data, tentu yang gue suka dengan NFC kita bisa dengan mudah cek saldo ataupun top up kartu elektronik seperti e-money. Nah, lanjut di bagian layar depannya nih. Layarnya ini tuh berukuran 6,9 inci ya, dengan resolusi Full HD+, 2460x1080 pixel, dengan refresh rate 90 Hz. Layarnya hadir dengan desain kamera dot display, membuat konten yang ditampilkan di layarnya ini tuh jauh lebih maksimal dan terasa lebih luas. Terus nih, buat kalian yang suka streaming film, HP ini tuh punya sertifikat Widefine L1 yang artinya bisa streaming di kualitas HD. Dan pas gua coba nonton Netflix di HP ini, gambar yang dihasilkan sudah sangat bagus dan nyaman dilihat oleh mata. Memang nggak begitu wah ya untuk layarnya, tapi untuk harga di kelasnya ini sudah sangat cukup untuk menikmati konten multimedia. Overall, selama gua nonton pakai HP ini, layarnya ini tuh bisa bikin mata kita nyaman walaupun dalam durasi yang lama. Kemudian untuk face unlock-nya selama gua pakai lancar banget dan cepat, apalagi di kondisi cahaya yang cukup. Dan pas pertama gua daftarin wajah gua, proses screening wajahnya juga bisa dilakukan dengan sangat cepat. Selanjutnya nih, bagaimana soal kameranya? Nah, seperti yang kita tahu ya, kamera bukanlah poin yang kuat di HP ini. Walaupun secara desain terlihat 3 buah kamera, tapi cuma satu kamera saja yang bisa digunakan untuk foto ataupun video. 2 kameranya lagi ya lensa untuk bokeh dan AI. Sementara untuk kamera utamanya ini tuh beresolusi 50 megapiksel dengan 4 buah LED flash, sedangkan untuk kamera depannya ini tuh beresolusi 8 megapiksel. Untuk kualitas perekaman video, kamera belakang maupun kamera depan mentok di kualitas 2K di 30 frame per second. Nah, untuk fotonya ya teman-teman bisa lihat sendiri, dibilang bagus banget enggak sih ya kalau menurut gua, dibilang jelek juga enggak. Cuma menurut gua nih HDR-nya itu tuh kurang kurang luas ya HDR-nya dan kurang bekerja dengan baik. Sehingga hasil foto dari kamera depan kalau lagi menghadap matahari hasilnya terlalu over bright di bagian belakang atau over exposure ya. Tapi kalau kamera belakang di kondisi cahaya yang cukup hasilnya sudah bagus untuk di kelas harganya ini. Cukup menariknya juga nih ada fitur night mode yang menurut gua hasilnya tuh sudah cukup oke untuk di kelasnya. Biar lebih enak nih, coba teman-teman komentar deh ya, gimana kualitas kamera dari Technova 3 ini.
Oke, sementara ini kamera depannya nih, ini juga kualitasnya di 2K. Ini gue kalau misalnya ngelihat di layar HP-nya ini ya, ini oke sih. Terus dia tuh nyari fokusnya tuh mata tuh, di sini kelihatan ada gerak-gerak tuh kalau di layarnya tuh. Ini tuh fokusnya tuh mata. Ini gue sambil jalan kaki ya, by the way. Wah, ini tone warnanya gue suka banget sih ini. Kalau misalnya ngelihat dari layarnya ya, tapi nggak tahu nanti gimana hasilnya kalau misalkan ngelihat dari layar monitor kalian. Oke, cakep. Oke, ini udah rekaman video menggunakan kamera belakangnya Tecno Pova 3 ini di 2K ya. Ini 2K 30 frame per second, by the way. Ini kita coba lihat objeknya nih. Kita mau cobain jalan dan kita lihat kalau misalnya ke objek apakah gampang fokus atau enggak ya. Mana ya? Waduh, harus gua tap dulu biar fokus ya. Gua tap lagi biar fokus, kemudian biar pindah fokusnya gua tap lagi juga. Oke, inilah untuk hasilnya teman-teman ya. Silahkan teman-teman lihat sendiri gimana kualitas video dan suaranya dari perekaman video Tecno Pova 3 ini, oke? Oke, baik, kesimpulannya menurut gua pribadi ya, di harga 2,3 jutaan menurut gua HP ini tuh sangat layak banget buat kalian beli. Kalau misalnya kalian lagi nyari smartphone yang punya baterai yang sangat awet banget dan punya performa gaming di harga yang terjangkau. Asalkan kalian bisa kompromi dengan bobotnya yang cukup berat, ukurannya yang bongsor, kameranya yang seadanya, HP ini tuh udah sangat rekomendasi banget buat kalian beli. Nah, kalau misalnya kalian tanya nih, cocok buat siapa sih HP ini? Menurut gue pribadi, HP ini tuh cocok banget buat kalian yang sering aktivitas di luar ruangan ya, ataupun kerja lapangan, ya misalnya seperti orang-orang yang sering traveling, atau mungkin bisa juga seperti driver ojek online, atau mungkin bisa juga seperti pegawai PLN yang sering ngecek-ngecek listriknya ke rumah-rumah tuh ya, itu cocok juga tuh. Atau bisa juga nih buat anak-anak nih yang pengen banget main gamenya lama, butuh baterai yang awet, ataupun bisa juga buat kalian yang pengen nyari secondary phone atau smartphone kedua untuk aktivitas hiburan, entertainment, ataupun buat main game di harga yang terjangkau. Oke, itu saja video kali ini. Kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Gua pamit dan bye.